Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, setelah kita selesai membawakan kisah Tori di Keraton Merapi 6 part, jadi kami akan membawakan satu kisah karya original dari saya sendiri, yang mana mungkin ya beberapa teman-teman sudah pernah dulu mendengarkan kisahnya. Memang dulu pernah di-up di sebelah, tapi memang karena kepentingan dihapus ya di sana. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan lagi dengan versi yang baru, bukan berarti yang lama. Yang pasti di sini kami ingin menjadikannya sebagai jejak digital juga, dan kisahnya keren banget. Dan saya yakin juga nggak semuanya teman-teman sudah pernah dengar. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah mendengarnya, mari kita bernostalgia. Udah gak sabaran kan untuk masuk dalam kisahnya? Buat teman-teman tapi yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan itu channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta Selatan. Warung pecel ayam Cak Holil. Jakarta, sekitaran tahun 2003. Selepas maghrib, suasana jalanan di Jakarta semakin meriah. Beragam bisnis kuliner di sepanjang jalan memulai eksistensinya, yang pada siang harinya berupa parkiran toko, bengkel, dan lain-lain. Maka semua itu akan berubah di malam harinya menjadi jajaran tenda yang menyajikan berbagai macam jenis menu makanan yang menggoda selera. Di salah satu sudut selatan kota Jakarta, terlihat jajaran tenda sederhana yang mulai ramai didatangi para pengunjung. Salah satunya yang paling ramai adalah tenda warung pecel ayam Cak Holil. Aroma ayam yang sedang digoreng sungguh menggoda selera, ditambah tahu, tempe, dan sedikit lalapan plus sambal yang sangat memanjakan lidah para pelanggan di sini. Hampir di setiap malamnya, warung pecel ayam milik Cak Holil ini selalu saja ramai pembeli. Bukan tanpa alasan kenapa warung ini selalu ramai. Porsi ayam yang besar ditambah nasi yang cukup banyak, dan warung pecel ayam Cak Holil terkenal tidak pelit sambal seperti warung-warung pada umumnya yang agak pelit dengan sambal. Dibalut dengan pelayanan yang ramah dari para karyawan Cak Holil, sungguh membuat warung milik Cak Holil ini tak pernah sepi pembeli. Cak Holil sendiri yang merupakan orang asli Lamongan, Jawa Timur, memanglah memiliki resep sambal khas Jawa Timur yang membuat siapapun datang pastilah akan kembali lagi. Dalam menjalankan bisnisnya, Cak Holil mempekerjakan 8 orang karyawan yang diberikan jatah libur bergantian, sehingga warung miliknya tidak pernah libur ataupun tutup. Mereka hanya akan tutup di hari raya Lebaran saja. Cak Holil sangat profesional dalam menjalankan bisnisnya ini. Baginya, kepuasan para pelanggan adalah segalanya. Dia tidak segan-segan untuk menegur karyawan yang terlihat tidak ramah atau berlaku tidak sopan kepada para pembeli. Cak Holil sendiri selalu ada di warung pecel ayamnya setiap malam. Ia selalu ikut membantu melayani pembeli yang sangat ramai memenuhi warung. Sering juga dia berinteraksi kepada pelanggannya untuk menanyakan apa yang dirasa kurang dari warungnya itu. Warung ini memiliki satu tenda yang dikelilingi kursi di depannya, dan juga menggelar lesehan di sekitaran warung, yang mana memiliki halaman yang cukup luas, karena apabila siang hari lokasi ini adalah bengkel mobil. Dan salah satu faktor yang membuat para pelanggan nyaman adalah tidak adanya pengamen, yang mana para pengamen yang datang akan diberikan uang langsung oleh pihak warung, dan pengamen itu tidak boleh meminta kepada pelanggan yang sedang makan. Ya, bagi sebagian orang, kehadiran pengamen adalah salah satu bentuk gangguan yang membuat beberapa orang merasa enggan untuk makan di pinggir jalan. Tapi ada juga beberapa orang yang justru merasa terhibur tergantung dari kualitas suara pengamen itu sendiri.
dan juga terkait masalah perparkiran. Di sini, Caholil menyediakan parkir gratis kepada seluruh pengunjung. Dia berkoordinasi kepada tokoh masyarakat setempat dan membayar iuran parkir per bulan. Sungguh, Caholil menjalankan bisnis kulinernya ini dengan sangat profesional. Caholil berusia 45 tahun, memiliki seorang istri yang bernama Rosmina yang juga sama-sama berasal dari Jawa Timur juga. Mereka berdua sudah dikaruniai dua orang anak perempuan dan anak laki-laki yang kini berusia masing-masing 16 tahun dan 12 tahun yang bernama Putri dan Hadi. Dia dan istrinya merintis usaha warung pecel ayam ini sejak 7 tahun yang lalu. Sedari awal, mereka hanya menjalankan bisnis ini berdua saja sampai kini sudah memiliki 8 orang karyawan. Ya, semua itu dilalui dengan proses panjang yang sangat dinikmati oleh Caholil dan juga istri. Di malam minggu, warung Caholil selalu saja lebih ramai daripada malam biasa. Kala itu, Caholil terlihat sibuk melayani para pelanggan. Ia sesekali duduk mengobrol dengan pelanggan yang duduk di lesehan. Muda-mudi yang berpacaran pun suka sekali makan di sini karena konsep lesehan dan juga lilin dalam gelas menambah indah malam minggu mereka. Sekitar jam 11 malam, jualan Caholil pun sudah habis. Para karyawan mulai membereskan dagangan untuk persiapan menutup warung. Caholil memesan 2 gelas kopi kepada warung kopi angkringan yang berada di sebelah kiri warungnya. Lalu terlihat ia duduk mengobrol dengan Mas Narno, pemilik warung tenda nasi goreng di sebelah kanan warungnya. Ya, mereka berdua memang cukup akrab karena Mas Narno inilah yang pada awalnya memberikan info tempat dagang yang sekarang Caholil tempati. Setelah setahun sebelumnya, Mas Narno sudah berjualan terlebih dulu. Warung nasi goreng Mas Narno juga cukup ramai pembeli, tapi memang tidak seramai warung pecel ayam milik Caholil. Gimana, Cak? Lancar ya? Tanya Mas Narno sambil menyeruput kopi. Alhamdulillah, lancar Mas. Kalau Mas Narno sendiri gimana? Jawab Caholil sambil menyeruput kopinya juga. Ya, alhamdulillah, lancar juga, Cak. Tapi ya gini kan tiap malamnya, dagangan situ sudah habis, tapi dagangan saya belum. Jawab Mas Narno setengah bercanda. Bagi-bagilah, Cak, resep laris manisnya. Ujar Mas Narno lagi. Mas Narno ini bisa aja deh, kan situ yang jauh lebih berpengalaman daripada saya. Caholil menjawab santai kata-kata Mas Narno. Mereka pun menikmati kopi berdua sambil mengobrol santai hingga akhirnya Caholil berpamitan terlebih dulu untuk pulang ke rumah. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja Mas Narno datang berkunjung ke rumah Caholil. Suatu hal yang tidak biasa karena di siang hari biasanya mereka sedang sibuk-sibuknya meracik masakan untuk berdagang nanti malam. Caholil pun mempersilahkan masuk dan mereka berdua duduk di ruang tamu. Bu, buatkan kopi 2 ya. Ada Mas Narno nih, teriak Caholil pada istrinya yang kala itu sedang berada di dapur membantu para karyawan mempersiapkan dagangan untuk nanti malam. Gimana Mas? Tumben banget nih, siang-siang mampir ke rumah, tanya Caholil sambil tersenyum. Masa sih? Oh iya, aku ini jarang ya main siang-siang ya. Mereka berdua pun tertawa. Tak lama kemudian, Rosmina pun datang membawa sebuah nampan yang berisikan 2 gelas kopi dan beberapa toples makanan ringan. Ayo Mas Narno disambi, biar lebih enak ngobrolnya. Makasih ya Mbak. Jadi ngerepotin ini. Mas Narno berbahasa basi. Ya enggak kok Mas, maaf saya tinggal ke belakang dulu ya, ujar Rosmina lalu beranjak pergi ke dapur lagi. Cak, begini Cak, saya itu malu sebenarnya mau ngomong dari kemarin di warung. Saya ini sebenarnya mau minta bantuan, Cak. Saya mau pinjam uang, Cak, buat anak pertama saya masuk kuliah, ujar Mas Narno lirih sambil menengok ke arah dapur takut jika istri Caholil kembali lagi. Baik Mas, kebetulan saya ada, tapi besok ya langsung saya antar ke rumah Mas Narno, jawab Caholil sambil tersenyum. Ya, Caholil memang terkenal suka membantu siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Mungkin ini adalah salah satu kunci kesuksesan yang ia raih selama ini. Makasih ya Cak.
Besok biar saya saja yang ambil ke sini. Masa iya, saya yang butuh malah diantarkan uangnya, ujar Mas Narno. Lalu tak lama kemudian setelah menghabiskan kopi, ia pun berpamitan pulang. Semuanya terlihat berjalan lancar-lancar saja, hingga tibalah suatu kejadian di warung pecel ayam Caolil. Malam itu adalah malam Jumat. Selepas Isya, seperti biasanya, warung pecel ayam Caholil ramai dengan pengunjung. Caholil pun bersama anak buahnya terlihat sangat sibuk melayani pembeli. Hingga sampai sekitar jam 9 malam, tiba-tiba saja ada salah satu pengunjung wanita yang tiba-tiba komplain dengan Caholil perihal bau kemenyan yang dirasa sangat menyengat. "Cak, ini kok bau kemenyannya santer banget deh," ujar wanita itu kepada Caholil yang langsung menghampiri meja lesehan wanita itu untuk mengantarkan 2 gelas es teh manis. "Loh, masa sih bau kemenyan?" ujar Caholil sambil ikut mengendus-gendus. "Iya Cak, nyanter banget. Duh, jadi nggak nafsu makan deh," ujar wanita itu lagi yang kala itu datang berdua dengan suaminya. Dibungkus aja deh pecel ayam Cak," ujar sang suami yang juga merasa risih. "Oh, siap-siap. Dibungkus aja ya berarti ya," jawab Caholil yang juga sudah ikut mencium bau kemenyan yang terasa semakin santer itu. Tiba-tiba saja Mas Narno terlihat datang menghampiri Caholil. "Cak, ini bau kemenyan kok nyanter banget ya," ujar Mas Narno berbisik. "Iya Mas, ini saya juga lagi nyari. Dari mana ini asalnya?" jawab Caholil sambil hidungnya terus mengendus mencoba mencari sumber bau tersebut. "Loh Cak, kayaknya itu tuh Cak," bisik Mas Narno sambil jarinya menunjuk ke arah belakang tenda, dan terlihatlah sebatang rokok klobot yang masih menyala dan mengepulkan asap yang menebar bau kemenyan ke sentero warung pecel ayam Caholil. Cepat-cepat Caholil memungut rokok klobot itu lalu mematikannya. "Siapa yang rokok beginian ya?" ujar berbisik sambil menatap Mas Narno. "Coba aja tanya ke anak buah sampean lah," jawab Mas Narno sambil berjalan ke arah warungnya kembali. Terlihat beberapa pengunjung pun meminta pesanan dibungkus karena mereka yang terlanjur tak nyaman akibat bau kemenyan yang menyengat tersebut. Caholil pun langsung menanyakan kepada seluruh karyawannya, tapi tak seorang pun yang tahu tentang rokok kemenyan tersebut. Hingga malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan malamnya, di malam Sabtu, warung pecel ayam Caholil masih ramai seperti biasanya. Malam ini tak ada lagi bau kemenyan seperti kemarin malam. Caholil pun tidak mau memikirkan lagi terkait kejadian semalam, hingga akhirnya ketika sekitar jam 12 malam, di mana warung sudah persiapan akan tutup, para karyawannya mulai membongkar tenda. Disinilah ditemukan lagi suatu kejanggalan. Ya, salah satu karyawan yang bernama Kardi menemukan sebuah plastik kresek hitam yang di dalamnya terdapat kembang 7 rupa beserta segenggam tanah merah. Bungkusan ini ditemukan persis terletak di tempat rokok kemenyan yang kemarin ditemukan. Kardi pun langsung melaporkan kejadian ini kepada bosnya. "Bos, ada benda aneh lagi nih," ujar Kardi dengan logat pendoknya sambil menunjukkan plastik kresek hitam yang terbuka. "Astagfirullah, siapa yang lakuin ini ya? Di mana kamu temukan benda ini, Kardi?" tanya Caolil. "Di tempat kemarin yang ada rokoknya, bos," jawab Kardi polos. "Sudah, cepet buang, jangan sampai ada yang lihat." Di sini Caolil mulai merasa jika ada sesuatu yang tidak beres, tepatnya ada seseorang yang mungkin tidak suka kepadanya. Malam itu Caolil langsung bergegas pulang, yang mana biasanya ia selalu mengobrol dan ngopi bareng bersama Mas Narno sebelum pulang. Malam itu Caolil langsung bergegas pulang, yang mana biasanya ia selalu mengobrol dan ngopi bareng bersama Mas Narno sebelum pulang. Malam itu sendiri Mas Narno masih terlihat sibuk melayani pembeli. Ketika tiba di rumah, Caolil pun mulai menceritakan semua kejadian aneh selama 2 malam ini kepada istrinya Rosmina. "Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Mas. Kamu yang sabar ya, jangan sampai gegabah, apalagi seuzon pada seseorang," ujar sang istri sambil tersenyum mencoba menenangkan sang suami. "Astagfirullahalazim," ujar Caholil sambil menghela nafas panjang, sadar akan kekeliruannya sudah seuzon terhadap siapapun itu.
Tak lama kemudian, mereka berdua pun beranjak tidur dengan Caholil yang pikirannya kala itu masih berkecamuk. Sekitar pukul setengah 2 malam, Caholil terbangun karena mendengar suara berisik yang sepertinya terdengar dari arah dapur. Tikus mungkin, batin Caholil. Ia pun lalu mencoba memejamkan mata lagi, tapi kembali suara itu terdengar, malah kini semakin berisik. Merasa sangat terganggu, Caholil pun segera beranjak dari tidurnya, lalu berjalan ke arah dapur. Ia meraih gagang sapu, berniat mengusir tikus yang sangat mengganggu tidurnya. Tetapi sesampainya ia di dapur, suara berisik tadi sudah tak terdengar lagi. Matanya liar menatap lantai dapur, berusaha mencari keberadaan tikus yang sudah sangat mengganggu tidurnya itu. Digenggam erat gagang sapu yang ia pegang di tangan kanan, tetapi setelah matanya tertuju di sudut dapur, ia terkesiap kala matanya menangkap sesosok perempuan berbaju putih lusuh, berambut panjang, berdiri membelakanginya. "Siapa kamu?" ucapnya lirih, tapi dalam sekedipan mata sosok itu sudah menghilang. Caholil menarik nafas panjang, matanya tetap liar menatap seisi ruangan dapur, tapi ia tak juga menemukan sosok itu lagi. Mungkin hanya imajinasiku saja, batinnya. Lalu ia pun bersiap kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur, tapi baru saja ia berbalik badan, tiba-tiba saja sosok wanita berbaju putih lusuh itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Jaraknya sangat dekat, hanya terpaut 1 senti saja dari wajah mereka, dan saling berhadapan. Betapa kagetnya Caholil hingga ia tersurut mundur beberapa langkah dan akhirnya jatuh terduduk. Sosok itu terus berjalan perlahan, bergerak mendekati Caholil yang terus beringsut mundur dalam posisi duduk, hingga gerakannya pun terhenti ketika punggungnya mulai menyentuh tembok dapur. Tangannya bergerak liar, meraba-raba sekitaran, mencoba mencari sesuatu untuk membela diri, sambil matanya terus menatap tak berkedip ke arah sosok wanita berbaju putih berambut panjang dengan senyum menyeringai. Ketika sosok itu kini sudah berdiri tepat di hadapannya, tangan Caholil berhasil meraih sebilah pisau yang tergeletak di kolong meja dapur. Ia genggam pisau itu dengan kuat, mengantisipasi apabila ada serangan mendadak dari sosok yang kini perlahan mulai menunduk, mencoba memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan. Bola matanya putih keseluruhan, dengan bibir yang sobek di sebelah kanan hingga hampir ke telinga. Sosok itu tiba-tiba saja berjongkok dan mendekatkan wajahnya lebih dekat lagi ke arah wajah Caholil. Rasa takut Caholil sudah sampai di batas akhir, hingga dengar setengah berteriak, ia menyabetkan pisau yang ia genggam saat itu dengan sekuat tenaga ke arah leher sosok wanita itu. Das! Pisau itu menancap tepat di leher sebelah kiri sosok itu. Cairan kental hitam dari leher yang tertancap pisau itu menyembur membasahi wajah Caholil. Tapi aneh, bukannya kesakitan, sosok itu justru tertawa melengking dengan mulut yang menganga lebar, memperlihatkan sobekan bibirnya yang juga ikut mengeluarkan cairan kental hitam yang berbau sangat busuk. Caholil menutup matanya, lalu berteriak sekuat tenaga, berharap ada pertolongan datang. Hingga sepasang tangan hangat mulai terasa menyentuh wajahnya, dan ketika ia membuka matanya, ternyata ia masih berada di atas tempat tidurnya dengan istrinya yang terlihat cemas sambil memegangi wajah Caholil. "Mas, bangun mas, bangun." Caholil langsung terduduk dengan nafas tersengal. Astagfirullah, astagfirullah, aku mimpi buruk dek. Rosmina segera mengambil segelas air putih di atas meja, lalu memberikan kepada suaminya yang masih terlihat panik akibat mimpi buruknya. Dengan cepat, Caholil meneguk habis air di dalam gelas. "Sudah yang tenang ya mas, kamu itu banyak pikiran, makanya sampai terbawa mimpi. Ayo kita tidur lagi," ujar istrinya sambil memeluk suaminya. Degup jantung Caholil masih terasa cepat. Mimpi buruk tadi terasa sangat nyata, hingga ia pun belum berani lagi memejamkan matanya untuk melanjutkan tidur. Ia takut jika sosok dalam mimpinya tadi muncul kembali. Sampai dengan azan subuh berkumandang, Caholil belum juga bisa tertidur, hingga akhirnya ia pun bergegas bangun lalu melaksanakan ibadah sholat subuh. Malam minggu, seperti biasanya,
Warung pecel ayam Caholil sangat ramai dengan pengunjung, tapi malam itu Caholil terlihat berbeda. Ia seperti tidak bersemangat untuk melayani para pembeli. Malam itu dia hanya duduk melamun di samping warung nasi goreng Mas Narno. Wajahnya terlihat kuyu karena memang ia kurang tidur. Ia terus saja melamun, memikirkan semua kejadian aneh 3 hari terakhir ini. Tapi tiba-tiba saja lamunannya buyar ketika Mas Narno meletakkan 2 gelas kopi panas di atas mejanya. Mikirin apa sih, Cak? Dari tadi kok aku lihat sampai ini ngelamun aja. Ayo, ngopi dulu, biar sehat, ujar Mas Narno sambil menyalakan rokok. Makasih Mas, jawab Caholil mulai menyeruput kopi lalu menyalakan juga sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Aku kok ngerasa ada yang gak beres dengan usahaku ini oh Mas, ujar Caholil sambil matanya terus menatap ke arah anak buahnya yang sedang sibuk di warung pecel ayam. Loh, gak beres gimana tuh Cak? Lah warungmu ramai begitu kok dibilang gak beres. Coba lihat itu, warungku itu sepi, itu baru gak beres. Ujar Mas Narno mencoba menghibur. Dari pas kejadian malam Jumat itu kok perasaanku jadi gak enak terus ya Mas, ujar Caholil lirih. Alah udah, gak usah dipikir, dibawa santai aja Cak, jawab Mas Narno lagi. Mukamu itu kusut banget Cak, sekali-kali mungkin kamu itu butuh libur dulu Cak, ya biar agak santai. Caholil diam tak menjawab dan tiba-tiba saja Caholil seketika tercekat kaget ketika matanya menangkap sesosok wanita yang ia lihat dalam mimpinya semalam. Sosok itu kini terlihat sedang berdiri di samping Woyo, karyawan paling senior yang sedang mengulek sambal di dalam tenda warung. Ketika Caholil memperhatikan dengan seksama kala itu, dari bibir sebelah kanan wanita yang sobek itu terus meneteskan cairan hitam yang jatuh di atas sambal yang sedang diulek Woyo. Dan ketika perlahan sosok mengerikan itu mulai melirik ke arah Caholil duduk, disitulah Caholil merasa jantungnya seperti lepas, kaget luar biasa hingga prang. Gelas kopi yang masih panas itu tiba-tiba saja jatuh dan pecah akibat tersambar tangan Caholil yang refleks bergerak liar karena terkejut. Mas Narno yang kaget dan kepanasan karena kakinya terciprat tumpahan air kopi yang memang masih sangat panas itu langsung berdiri mengusap-usap kakinya. Kamu kenapa sih Cak? Ujar Mas Narno sedikit kesal. Maaf Mas, ujar Caholil dengan raut wajah pucat. Tapi setelah ia menoleh kembali ke arah tenda warungnya, sosok itu kini sudah menghilang. Caholil langsung berdiri. Ia berjalan ke arah motornya tanpa berpamitan. Ia pun langsung memacu motornya untuk menuju ke rumah. Mas Narno menatap tajam ke arah perginya Caholil. Sesampainya di rumah, Caholil langsung menceritakan tentang apa yang ia lihat barusan di warung pecel ayam miliknya. Kamu itu mungkin hanya kecapean Mas, lihat tuh mukamu udah gak karuan. Sudah istirahat dulu ya, ujar Rosmina lembut sambil mengelus-ngelus bahu suaminya. Enggak dek, enggak, ini nyata, ini udah gak bener loh dek. Sudah 4 hari ini banyak kejadian aneh, aku bisa gila ini lama-lama, jawab Caholil sambil menjambak rambutnya sendiri. Ya wes, kamu besok libur aja dulu ya, gak usah ke warung. Kamu istirahat dulu aja ya Mas, ujar Rosmina lagi berusaha menenangkan Caholil. Keesokan harinya Caholil menuruti nasihat dari sang istri. Ia berniat untuk beristirahat sejenak dari kegiatan rutin berdagang dan memilih bersantai di rumah. Namun demikian, warung pecel ayam milik tetap buka. Woyo, karyawannya yang paling senior pun ditunjuk untuk memimpin berjualan di warung malam itu. Selepas isya, Caholil menikmati secangkir kopi di depan teras rumahnya. Ia mengenang masa-masa sulit dulu di awal berdagang hingga sampai saat ini yang mana warungnya selalu ramai oleh pembeli. Rumah kecil di kota sudah berhasil dia beli, bahkan sebuah rumah besar di kampungnya pun sudah ia bangun sebagai persiapan nanti ia menghabiskan masa tuanya. Ya, hampir setiap perantau selalu memimpikan bisa menghabiskan masa tuanya di kampung halaman. Beberapa bidang sawah di kampung juga sudah berhasil ia beli dan sementara untuk perawatannya ia serahkan kepada saudaranya di mana menerapkan sistem bagi hasil.
Senyum mulai mengembang di wajahnya malam itu, mengenang semua usaha dan kerja kerasnya yang berbuah hasil maksimal. Hingga lamunannya buyar seketika oleh suara dering ponsel yang setelah ia lihat ternyata panggilan dari Woyo. "Bos, ke warung bos. Ada pelanggan yang kesurupan," ujar Woyo terdengar panik di seberang telepon sana, dan tanpa menjawab, Caholil pun langsung bergegas pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motornya. "Dek, aku ke warung dulu dek," teriaknya dari atas motor berpamitan pada istri yang kala itu berada di dalam rumah. Sesampainya di warung, terlihat kerumunan di salah satu meja lesehan yang terletak di sudut warungnya. Caholil pun langsung menerobos kerumunan orang dan melihat seorang wanita yang dalam posisi tiduran sambil dipangku oleh seorang lelaki yang ternyata itu adalah suami si wanita. Badan wanita itu terlihat mengejang dengan mata yang terpejam. Dari mulutnya terdengar lirih suara tangis yang tertahan. Tak lama kemudian, Mas Narno pun datang. Ia langsung meminta izin pada suami dari si wanita itu untuk memegang telapak kaki istrinya, dan setelah Mas Narno mulai memijit ibu jari kaki si wanita itu, tiba-tiba saja wanita itu tertawa melengking sangat kencang yang membuat siapapun yang berada di situ bergidik ketakutan. Entah apa doa yang dibaca oleh Mas Narno, karena tak lama setelah itu si wanita ini pun mulai tersadar. Setelah sadar dan mulai membuka matanya, wanita ini pun langsung menangis sambil memeluk erat suaminya. "Kamu itu kenapa sih, Dek?" tanya sang suami panik. Tadi tadi aku ngelihat ada sosok kuntilanak di dalam tenda warung itu, Mas," jawab sang istri sambil terus menangis ketakutan. "Ayo Mas pulang, Mas. Aku takut, Mas." Semua orang yang ada di situ pun terkejut mendengarnya. Semua mata seolah-olah tertuju ke arah Caholil. Caholil pun benar-benar bingung kala itu. Dan di tengah-tengah kebingungannya, Mas Narno pun mencoba mencairkan suasana. "Sudah Mbak, Mas, lebih baik dibawa pulang istrinya agar bisa lebih tenang." Dan akhirnya situasi pun mulai terkendali. Caholil duduk termenung di salah satu meja lesehan dengan ditemani Mas Narno. "Dan gak beres ini Mas sama warungku. Sudah 3 hari ini loh aku diteror sama sosok kuntilanak," ujar Caholil lirih. "Dari semenjak ditemukannya rokok kemenyan itu berarti sudah 5 hari ya Cak?" tanya Mas Narno mencoba menyelidik. "Iya Mas, aku mulai khawatir ini terkait masa depan warungku," ujarnya lagi. "Yang sabar aja Cak, namanya dagang pasti kan ada cobaan. Maaf, aku tinggal dulu yo, ada yang pesan nasi goreng," ujar Mas Narno yang langsung beranjak pergi ke arah warungnya. Di keesokan malamnya, keadaan warung Caholil mulai berubah drastis. Sepi sekali pembeli yang datang, bahkan hanya dalam hitungan jari saja. Ternyata kejadian kemarin berimbas sangat fatal ya. Gosip dengan kencang beredar bahwa warung pecel ayam Caholil memakai pesugihan kuntilanak, yang mana kuntilanak itu meneteskan air liurnya di sambal dan ayam yang akan dihidangkan ke pelanggan. Caholil hanya bisa termenung memikirkan jalan keluarnya. Hingga hari ketiga pasca kejadian kesurupan di warung, warung pecel ayam Caholil kini benar-benar sepi. Para karyawannya terlihat hanya saling bercanda di dalam tenda warung. Caholil sendiri terlihat duduk sendirian di meja lesehan sambil menyesap rokoknya dalam-dalam. Ia bertekad mencari tahu siapa dalang dibalik munculnya teror kuntilanak itu, yang mana ia yakin tujuan orang itu adalah untuk menghancurkan usaha warung pecel ayam miliknya. Besok malam, Caholil berencana untuk pergi ke rumah Ustadz Rozik, yang mana beliau adalah guru ngaji kedua anaknya. Kala itu, tiba-tiba saja matanya menangkap ke arah warung nasi goreng milik Mas Narno. Di situ, ia melihat Mas Narno sedang bersemangat melayani para pembeli yang memang terlihat cukup ramai daripada malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya, Caholil dikagetkan dengan kabar bahwa anak pertamanya mengalami kecelakaan ketika berangkat sekolah. Caholil dan istrinya langsung menuju rumah sakit karena anaknya kala itu sudah dibawa oleh warga setempat yang melihat kejadian tersebut. Anak ini memang selalu diantarkan oleh ojek langganannya setiap berangkat sekolah,
Dan ketika sampai di rumah sakit, sang putri kini sedang berada di ruang perawatan dan siapapun tidak boleh masuk karena dokter sedang berupaya untuk keselamatan pasien. Rosmina tak henti-hentinya menangis. Dipanggil Wawan si tukang ojek untuk dimintai keterangan. "Maafkan saya, Pak. Maafkan saya," ujar Wawan sambil menangis. Wawan sendiri terlihat tidak mengalami luka serius, hanya lecet-lecet saja di bagian kaki dan tangannya. "Memangnya bagaimana? Hah? Bagaimana ceritanya, Wan? Kok bisa sampai seperti ini?" tanya Caolil. "Saya juga bingung. Saya tadi itu dalam kecepatan standar, Cak. Nggak ngebut, tapi aneh. Kok tiba-tiba muncul di depan saya itu sesosok wanita berpakaian putih lusuh, berambut panjang dengan muka yang menyeramkan. Saya kaget, lalu coba menghindarinya hingga akhirnya kita jatuh, Cak," jawab Wawan masih dalam kondisi panik. Sosok itu lagi, batin Caholil. Belum sempat Caholil meneruskan interogasinya, tiba-tiba saja dokter keluar dari dalam ruangan dan langsung menghampiri Caholil beserta istri. "Bapak, kami sudah berusaha, tapi Allah berkehendak lain. Mohon maaf, putri bapak dan ibu tidak tertolong." Tangis pun pecah di selasa rumah sakit. Rosmina meraung-raung sambil menunjuk-nunjuk ke arah Wawan dan meneriakinya sebagai pembunuh. Caholil kala itu sudah berusaha menenangkan istrinya, padahal kala itu hatinya sangat hancur akan kepergian buah hati untuk selama-lamanya. Di hari itu juga prosesi pemakaman sang putri tercinta dilaksanakan, dan selanjutnya di setiap malam selama 7 hari sesuai dengan ajaran yang dianut oleh Caolil, maka diadakan pembacaan surah Yasin dan tahlil selama 7 hari berturut-turut. Di setiap malamnya Ustadz Rozik memimpin pembacaan surat Yasin dan tahlil di rumah Caolil. Para karyawan pun ia liburkan selama seminggu full karena situasi masih berduka. Hingga ketika di hari ke-7 selesai dan para jemaah keseluruhan sudah membubarkan diri, Caholil pun meminta Ustadz Rozik untuk bertahan dulu sejenak karena memang akan ada yang ingin dia sampaikan mengenai teror dari sosok kuntilanak selama ini hingga puncaknya harus menewaskan putrinya. Caholil menyampaikan semua kejadian dari awal secara detail kepada sang Ustadz. "Sedari awal saya mengikuti prosesi pemakaman sampai dengan hari ini. Jujur, memang saya sudah seperti merasa ada yang tidak beres, Cak. Tapi saya memang menunggu momen yang tepat karena situasi keluarga Cak Holil yang masih berduka," ujar Ustadz Rozik. "Lalu bagaimana, Pak Ustadz? Kira-kira siapa yang melakukan ini semua terhadap saya? Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya, Pak Ustadz?" ujar Cak Holil lirik. "Bertaubatlah, Cak. Semua harus diakhiri sebelum ada korban lagi yang jatuh," ujar Pak Ustadz. "Nanti dulu, maksudnya Pak Ustadz ini bagaimana ya?" tanya Caolil bingung. "Sosok itu masih ada di sini. Dan sosok itu memang dipelihara di sini, Cak," ujar Pak Ustadz lagi. "Pak Ustadz, saya merintis bisnis warung pecel ayam saya ini dengan kerja keras dan teriring doa. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat dilarang dalam agama saya, apalagi bersekutu dengan iblis. Pak Ustadz rupanya juga sudah termakan dengan gosip-gosip di luar sana yang dengan keji menuduh saya telah melakukan pesugihan kuntilanak," ujar Caholil geram dengan wajah bergetar. "Sabar, Cak. Saya tidak pernah menuduh Caholil. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat di dalam rumah ini. Jika memang Caholil tidak berkenan, saya mohon pamit, saya mohon maaf," jawab Pak Ustadz lalu beranjak pergi. "Sekali lagi tapi saya tegaskan bahwa sosok itu masih ada di sini. Dan sosok itu memang sengaja dipelihara. Hentikan semuanya sebelum ada korban lagi. Saya pamit. Assalamualaikum," ujar Pak Ustadz di depan pintu, meninggalkan Caholil yang bergetar menahan marah. Brak! Meja digebrak keras oleh Caholil yang sangat emosi akibat tuduhan dari sang Ustadz. "Ada apa sih, Mas?" tanya istrinya yang tiba-tiba saja datang dari arah dapur karena kaget kala mendengar suara gebrakan meja. "Si Rojik itu, dia sudah ikut-ikutan menuduhku melakukan persekutuan dengan iblis." "Apalagi yang Pak Ustadz katakan, Mas?" tanya Rosmina. "Dia dengan enaknya bilang
Hentikan semua ini sebelum ada korban yang jatuh lagi. Sudah gila dia, jawab Cah Holil mendengus kesal. Rosmina tiba-tiba saja menangis. Loh, kamu itu kok malah nangis toh? Sudah dek, jangan nangis. Kita ini memang sedang diuji. Jualan kita sudah sepi akibat gosip yang beredar. Dan entah apa mungkin akan bisa normal lagi. Dan yang terakhir, anak kita meninggal dunia karena kecelakaan. Aku juga sedih dek. Tolong jangan menangis lagi, ujar Cah Holil masih kesal kala mendengar tangisan istrinya. Tapi justru di sini tangisan istrinya menjadi lebih keras. Dek, sudah dong. Aku ini jadi nggak bisa mikir kalau kamu nangis terus. Cah Holil mulai berdiri, tapi di sini sang istri tiba-tiba saja menunduk. Lalu ia bersujud di bawah kaki Cah Holil sambil menciumi kaki suaminya. Mas, maafin aku mas. Maafin aku, racau Rosmina bercampur tangis. Kamu itu minta maaf apa sih dek? Maksudmu apa? Ujar Cah Holil heran sambil menatap istrinya yang masih bersujud di kakinya. Perlahan, Rosmina menengadahkan wajahnya menatap sang suami. Mas, aku yang sudah salah jalan mas. Aku yang melakukan semua ini tanpa persetujuanmu mas. Aku tobat mas. Bantu aku menghentikan semua ini mas. Aku takut anak kita akan jadi korban selanjutnya mas, ujar Rosmina sambil terus menangis. Bagai tersambar petir, Cah Holil kaget bukan kepala. Ia benar-benar tidak menyangka jika semua ini adalah ulah dari istri tercintanya. Kamu deh yang melakukan semua ini. Kamu sudah menuduh Wawan. Kamu sudah menuduh tukang ojek yang membunuh anak kita. Padahal kamulah sendiri pembunuh sesungguhnya. Apa dek? Kenapa kamu lakukan semua ini? Masih kurang kamu dengan semua ini. Bentak Cah Holil sambil menarik paksa kakinya dari genggaman sang istri. Mas juga menikmatinya. Mas pikir rumah ini, rumah mewah kita di kampung, dan hektaran sawah kita semua itu dari mana mas? Ujar Rosmina menggebu-gebu. Aku ingin tobat mas. Bantu aku menghentikan semua ini mas. Cah Holil membanting semua piring, gelas, dan semua perabotan di rumahnya. Malam itu adalah malam yang sangat panjang untuk pasangan suami istri itu. Ternyata Rosmina melakukan pesugihan kuntilanak dari awal setahun mereka mulai berdagang pecel ayam. Karena di tahun-tahun pertama mereka berjualan memanglah dirasa sangat berat hingga membuat Rosmina nekat untuk melakukan pesugihan kuntilanak yang ia dapat dari seorang dukun di kampung halamannya. Menurut si dukun pesugihan ini tidaklah meminta tumbal nyawa. Itulah yang membuat Rosmina pada akhirnya menyetujui perjanjian tersebut tanpa sepengetahuan sang suami. Dan dalam aktivitasnya, Rosmina selalu dibantu oleh karyawannya yang paling senior, yaitu Woyo. Dan Woyo sendiri, begitu dia mendengar kabar kecelakaan anak Cah Holil, dia pun langsung memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya di Brebes. Karena selain takut semua ini akan terbongkar, Woyo sendiri takut jika dia akan menjadi tumbal berikutnya. Nah, kenapa? Wujud kuntilanak itu baru menunjukkan eksistensinya kepada orang-orang termasuk Cah Holil. Ternyata di tahun ke-6 pesugihan itu berjalan, kuntilanak itu menagih tumbal pada Rosmina. Tetapi Rosmina tak mau memberikannya karena dia merasa jika di awal perjanjian dengan sang dukun tidak akan ada tumbal nyawa yang diminta. Disinilah iblis beserta para pengikutnya akan selalu berjanji manis, padahal semua yang dikatakan adalah dusta. Pesugihan kuntilanak yang dilakukan oleh Rosmina tetap meminta tumbal nyawa. Cah Holil dengan bijaksana pada akhirnya menerima permintaan maaf dari sang istri. Lalu kemudian dengan bantuan bimbingan Ustadz Rozik, Rosmina melakukan prosesi pemutusan perjanjian pesugihannya. Dan setelahnya ia juga melakukan taubatan nasuha, karena sebesar apapun dosa manusia tetap akan diampuni dengan taubat yang sesungguhnya.
Caholil pada akhirnya memilih untuk menjual lapak pecel ayam miliknya dan ia juga menjual rumahnya di Jakarta. Ya, Caholil beserta istri dan anaknya kini memilih hidup di kampung halaman dan mulai belajar bertani dengan modal beberapa bidang sawah yang memang ia sudah miliki dari hasil berjualan pecel ayam di Jakarta. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung pecel ayam Caholil ya. Jadi teman-teman rata-rata dulu sih komennya udah pada menyangka ke Mas Narno nih. Wah, Mas Narno nih udah seuzon, tapi ternyata benar-benar nggak disangka disitulah istri ya. Rosmina sendiri yang melakukannya tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa persetujuan dari suaminya. Karena tujuannya sih baik ya Rosmina ya, karena di 1 tahun pertama dagang serba sulit, gagal. Rosmina ingin membahagiakan suaminya, ingin membahagiakan anak-anaknya, tapi di sini dengan cara yang salah. Mungkin ini di sini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Buat para perempuan, buat para istri, komunikasikanlah dengan suami tentang hal-hal apa yang ingin dilakukan, apalagi apabila itu menyangkut keluarga ya, apalagi itu menyangkut untuk masa depan keluarga. Dan juga untuk para suami mungkin seperti saya juga sih ya, agar lebih care ya sama istri, lebih komunikasinya diperbanyak, jadi tahu nih apa sih yang dilakukan istri. Jadi itu sih ya teman-teman, mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan pecel ayam adalah salah satu makanan favorit saya, apalagi pecel ayam Lamongan. Sambelnya pasti gurih banget tuh, dan rata-rata banyak sambelnya ya. Jadi tapi saya suka nih dari kisah ini bagaimana Caholil ini sebenarnya menjalankan di sini dengan sangat profesional. Jujur ya teman-teman, kadang-kadang kita males tuh ketika makan, masalah perparkiran, parkirnya susah, udah parkirnya susah nggak ada yang parkirin, keluar-keluar ditarikin uang lagi kan. Udah gitu ya, kalau kayak pengamen nih, it's okay. Saya juga suka musik ya, mungkin kalau pengamen yang bener-bener ngamen, kita pasti nggak sayang-sayang tuh kasih uang ya. Tapi kadang kan ada yang pengamen cuma tepuk-tepuk tangan doang, kalau nggak apa. Jadi itu kadang juga sangat mengganggu kenyamanan dalam ketika kita apalagi makannya bersama keluarga ya teman-teman. Jadi di sini Caholil sampai perparkiran diurus sama dia, terus pengamen diurus juga. Jadi bener-bener tuh para pembeli itu nggak merasa terganggu tuh. Jadi keren. Sebenarnya udah sayang ya, sudah dilakukan pengelolaan bisnis yang bagus, yang profesional, tapi ternyata di balik itu semua istrinya melakukan hal yang nggak baik sehingga harus menyumbangkan 1 anak. Aduh, doa yang terbaik untuk Caholil ya, sekeluarga yang sudah kembali ke kampung halamannya. Semoga bisa memulai hidup yang baru dan bisa lebih baik lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dan dibuang yang buruk-buruknya saja. Dan setelah kisah ini kami akan sesuai request nih teman-teman semua, kisah Yuda Sanggabuana. Waduh, sang putra naga. Pokoknya abis ini langsung kita geber, langsung kita gas aja. Berapa part kita nggak bisa janji nih, tapi yang jelas kisahnya keren banget, Yuda Sanggabuana. Oke, semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.